kecil kejayaan Islam. Justru kita harus mengembangkan Islam yang sejuk, Islam yang rahmatan lil alamin, yang toleran. Sebab Islam itu bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmat buat orang muslim, tapi rahmat seluruh alam semesta. Nah, makanya saya bilang, ambil hikmahnya soal toa yang dari Menteri Agama, dan marilah kita bersama-sama merasakan. Karena apa? Teman-teman yang protes, mungkin bahwa suara azan harus besar, dia nggak pernah jadi non-muslim. Saya pernah jadi non-muslim. Iya kan, Pak Helmi nggak pernah jadi non-muslim kan? Saya pernah jadi non-muslim. Dan saya pernah merasakan. Kemarin, Yusuf, yang menjadi agak rame itu justru perumpamaan yang disampaikan oleh Pak Menteri, kan itu aja sebenarnya. Iya, nah saya nggak mau masuk ke perumpamaan. Itu kan masalah hilafiah. Masalah hilafiah kalau perumpamaannya. Itu yang saya pikir yang diprotes, ya kan? Iya. Jadi dan beliau juga tidak membicarakan azan tidak boleh, tapi azan yang dipakai toa yang dipakai anak kecil kadang-kadang adalah. Gitu. Tapi saya kebenaran di teman-teman saya kirimkan semua. Toa itu boleh dipakai, tetapi kalau mengganggu saudara-saudara kita harus toleransi. Kayak saya, masjid saya nih. Di keliling masjid saya ada 4 masjid. Saya pernah duduk di samping masjid saya, itu toa saya juga bunyi. Toa tetangga juga bunyi pas waktu jamnya azan. Jadi suaranya saut-sautan, benturan. Jadi nggak merdu. Saya bilang sama marbot saya, tolong kita ngalah, suara azan yang di luar, kita matiin, kita azan di dalam. Karena itu tetangga sudah bunyi. Nah, kemudian yang di dalam kebenaran speakernya JBL bukan toa, suaranya merdu. Kita lantunkan azannya merdu. Nah, akhirnya kan saya bilang, terus toa yang di atas dimanfaatkan kalau sholat jamaah sampai keluar ke pekarangan, parkir misalnya sampai ke tempat parkir, kita manfaatkan toa yang di luar. Tapi juga toa itu jangan dipakai untuk sendal hilang. Oh, sendal hilang, sendalnya warna dipakein toa. Anak kecil teriak-teriak. Iya, gitu. dan coba kita lihat saudara-saudara kita kalau bulan puasa, Ramadan, terawih, kita habis terawih, terus sahur jam 4 misalnya. Jam 12 itu toanya udah dipakai. Sahur. Aduh, kesian orang-orang nih kan mau istirahat. Nah, kita berkomunikasi bukan hanya kepada umat Islam aja. Non-muslim kan juga banyak. Ada yang mengatakan, katanya, kalau nggak suka pindah dari situ. Terus kalau ada yang kasih speaker minta turunin, kalau bisa didabelin. Ini bukan cara-cara Islami. Kita harus, kalau kita mengaku orang beragama, yang Islam harus perilakunya Islami. Kalau yang Kristen harus perilakunya Kristiani. Semua ini kita kan, walaupun berbeda agama, berbeda suku, tetapi kita sama. Ya, satu kebangsaan, satu kemanusiaan, makhluk Tuhan, makhluk Allah itu. Dan dari keluarga Pak Yusuf udah memberikan contoh ya. Bapak Kristen, Ibu Buddha ya Pak ya? Iya. Anak Bapak 3, 1 pun pernah? Semuanya non-muslim tadinya. Tadinya semua non-muslim? Ikut Ibu? Ikut istri? Ikut istri tadinya. Sekarang perlahan, slow but sure, mereka become muslim. Anak saya... Bukan karena Bapak paksa? Tidak atau pernah. diajak-ajak? Tidak pernah paksa. Saya bebaskan. Saya bebaskan. Waktu istri saya belum muslim juga saya bebaskan. Jadi lucu. Waktu dia belum muslim, waktu bulan puasa, istri saya masakin saya. Dia yang bangunin saya untuk sahur. Itu namanya toleransi ya Pak? Toleransi. Nah, waktu dia mau bikin acara Natal, dia bilang, Pak, saya mau bikin acara Natal. Boleh. Tapi pakai rumah yang satu lagi ya, saya bilang. Yang rumah kosong itu, ada rumah situ. Kamu acara sama teman-teman lah. Nah, alhamdulillah sekarang dia sudah muslim. Gitu. Anak saya putri, anak saya putri juga sudah muslim. Jadi anak saya yang putra juga udah muslim. Jadi yang hebatnya, saya coba bayangin Bang Helmi, anak saya mau dibilang warga negara apa, orang apa, karena anak saya kawin dari Nusantara sampai mancanegara. Anak laki saya dapat orang Lahat asli. Orang Lahat, Palembang ya? Ya, Palembang, Wongkito. Ya kan? Terus anak perempuan saya dapat orang Irak. Jadi dari Nusantara sampai mancanegara keluarga kami. Dan saya punya ayah turunan Kutai, Kalimantan Timur dan Dayak. Ibu saya turunan Jepang sama Cina. Ya kan?
Jadi mau kemana? Ini mau kemana? Saya punya cucu mau dibilang anak apa ini? Iya kan? Anak Indonesia, apa anak Irak, apa anak Lahat, atau anak mana? Kan semuanya we are Indonesian. Udah deh nggak pakai, udah nggak zamannya pakai bahwa pribumi dan non pribumi, udah nggak keren yang gituan. Kita harus bicara one nation, we are Indonesian One tanpa nation. embel-embel. Itu aja. Nggak ada embel-embel apa-apa lagi. We are Indonesian. Udah. Waktu 81 Babe akhirnya diislamkan oleh Buya Hamka langsung ya. Yes. Ada apa sih Buya Hamka akhirnya mengangkat Babe anak? Anak Buya kan udah 10, Be. Betul. Ya, seorang dari keturunan Chinese lagi yang diangkat anak gitu. Betul. Sehingga dikasih nama Hamka. Yusuf Hamka. Nama Babe dulu Alun Yusuf ya? Iya, Alun Yosef. Alun Yosef, karena bapak namanya Yosef ya. Iya. Ada apa, Be? Pernah nanya nggak? Saya justru nggak bertanya, tapi saya yakin gerak Allah. Dan zaman dulu boleh bilang saya nakal sekali, zaman jahiliyah lah. Dan Babe kan belum terlalu sukses juga pada saat Islam itu. Ya? Belum. Tapi saya mendadak digerakkan karena saya lihat majalah ada orang masuk Islam di Al-Azhar. Saya datang ke sana. Pak Yusuf datang. Datang, saya ketemu Ustadz Jaini, sekretaris Al-Azhar. Terus saya dibawa. Dibawa ketemu Buya Hamka aja udah barokah, bos. Buat kita waktu itu orang besar, orang hebat. Udah kenal waktu itu? Enggak, belum Siapa kenal. beliau? Belum. Oke. Tapi udah tahu Buya Hamka itu adalah